Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Achenper. Channel yang memberikan informasi terkait review, unboxing berupa action figure dan gunplay ya. Dan tentunya harganya lumayan terjangkau buat kalian semua. Sebelum gue mulai, gue mohon maaf banget ya, gue off dari September apa Agustus ya, terakhir video itu yang unboxing dari SHF Strike Freedom Metal Frame ya, dari Dragon Momoko. Nah itu belum gue lanjutin, nah ini bakal gue lanjutin di video kali ini. Nah kendala gue itu dari Agustus sampai saat ini nggak bisa bikin video itu karena di samping gue udah ada anak yang makin gede yang minta diajak main mulu tiap weekend, dan juga kendala utama keduanya itu karena laptop gue itu lama buat rendering video ya. Jadi gue buat satu video itu rendering itu cukup lama, makan waktu 6-7 jam. Tuh laptop gue emang udah nggak recommended buat rendering video. Nah jadi nantinya gue pun mau rakit PC sendiri supaya gue bisa rendering lebih enak. Tenang aja, bahan-bahan gue rakit PC nantinya gue bikin video sendiri ya. Nah baik lagi, di video kali ini gue lanjutin dari video gue yang udah lama nggak gue lanjutin ya. Jadi Strike Freedom Dragon Momoko Metal Frame MG ya, Master Grade. Nah untuk detailnya seperti apa, yuk kita lihat. Ya, sebelum gue mulai, bagi yang baru bergabung di channel gue, ini tuh part kedua ya. Part pertamanya itu unboxing dari Strike MG Strike Freedom Dragon Momoko. Nah itu yang belum nonton silahkan ditonton di link di atas sini ya. Nah dan juga teman gue ada yang bilang, lu nggak bikin video karena bahan lu habis ya? Berarti itu enggak ya? Nah itu enggak banget, karena justru dari gua vakum sampai sekarang justru itu makin banyak koleksi gua. Bahkan di seri SHF Dragon Ball itu makin banyak koleksinya. Nah yang nantinya bakal gua share ke kalian videonya. Nah gua lanjutin lagi. Ini tuh gua ngerakit setelah review dari pas unboxing itu ya. Jadi gua butuh waktu agak lama, ini kisaran 2 mingguan ya, karena gue kepotong hari kerja. Jadi gue sempetin waktu buat ngerakitnya itu di hari weekend, dan weekend pun juga nggak full karena gue harus main sama anak, keluar, jadi nggak full, makanya ini makan waktu banyak. Sebenarnya kalau kalian yang waktu luangnya banyak, mungkin ini bisa kelar 2-4 hari, 2-3 hari lah ya, nggak nyampe kayaknya kamu 4 hari. Jadi dari setelah gua rakit, ini tuh bagus banget ya. Ini tuh mirip seperti metal build-nya Bandai, detailnya oke banget. Bahkan ini kan pun juga pakai frame-nya metal, jadi ini udah rasa banget kayak metal build ya. Nah jadi gue mulai dari part sisanya aja ya. Part sisanya ini tuh panduannya. Untuk detail panduannya ini isinya apa bisa kalian lihat di video yang part pertama. Kemudian kita part sisanya itu efek dari beam saber dragon sistemnya, yang sayapnya yang dilepas-lepas itu nantinya ada wing effect, bukan wing effect, laser beamnya ketika nembakinnya jadi full burst mode namanya kalau di Strike Freedom. Kalau di Destiny namanya extreme blast mode. Nah itu kemudian part sisanya lagi, ini juga tembakannya, bukan tembakan ya, ini lebih ke beam saber sama yang tembakan juga. Yang ini beam saber yang dua,
yang ini efek tembakan juga, jadi dia efeknya bisa, kalau nggak gue pernah lihat, jadi bisa pakai yang merah, bisa pakai yang hijau, tapi lebih bagus pakai yang hijau sih, gue bilang lebih kayak di animenya. Kemudian ini part yang putih ini itu tiang-tiang ya, tiang-tiang buat menyangga dragon sistemnya, jadi kayak efek lagi nembak terbang, jadi kelihatan, jadi seolah kayak terbang gitu dragon sistemnya, padahal pakai tiang-tiang ini mungkin ini nantinya nggak gua tampilin ya di pose-posenya karena agak ribet, gua kudu motong-motong lagi nih karena ini gua rakitnya udah lama kelarnya, dan ini pun juga nggak gua otak-atik lagi dari semenjak itu, jadi kemungkinan ini nggak gua pakai ya di pose-posenya nanti, mungkin next time bakal gua kasih lihat. Dan juga yang terakhir, yang utama itu wing of light-nya ya. Ini tuh bagus dan berat. Jadi ini tuh emang standar kualitas bahannya, mungkin gue bilang sih kayak Bandai ya. Gue buka aja. Nanti aja buat kode detailnya gue kasih lihat. Jadi ini tuh bagus, dan juga banyak review yang kalau dipakai ini ke strap hidungnya terus pakai stainbase bawaan dari Dragon Momoko-nya, itu ujung penyangganya banyak yang patah. Nah, karena emang itu emang bener ya kayaknya, karena secara ini bodinya itu udah metal frame, udah berat, ditambah lagi wing of light-nya yang plastik berat ini, jadi otomatis ini penyangga stainbase-nya yang bawaan Dragon Momoko gue bilang memang nggak cukup kuat buat nahan metal frame sama pot plastik wing efek yang berat ini ya, jadinya mungkin emang banyak yang jadinya patah. Nah, jadi gue saranin buat kalian yang pengen pakai ini di strike hidungnya, sebaiknya beli stainbase khusus ya yang kuat buat nahan strike hidung sama wing efeknya, karena dia belum lagi pakai, sedang ngaruh juga ya. Sebenarnya emang bagus strike hidung di modein full burst modenya, jadi kelihatan kayak di animenya gitu lagi nembak seluruh musuhnya. Nah, jadi yang gue bilang tadi, kalau memang tetap mau pakai full burst mode, sebaiknya beli stainbase khusus, karena gua ingetin lagi karena bisa patah di ujungnya. Kalau udah patah agak repot ya ngelemnya. Kalau ngelemnya patahannya enak, gampang, tapi kalau patahannya yang tipe yang susah dilem itu bakal repot, jadi malah nggak kepake ini stainbase-nya. Ini stainbase khusus, bagus ya, nanti detailnya gua kasih lihat. Dan ini tuh Gundam yang favorit gue dari dulu. Jadi Gundam ini yang ngenalin gue ke Gunpla ya. Jadi gue pertama kali beli Gunpla itu Strike Freedom yang versi RG. Itu waktu baru-baru gue kenal Gunpla ya. Nah itu udah gue jual ya, karena lagi dulu perlu duit. Jadi gue jual, udah gue rakit rapih, pakai wing efek tambahan juga, tapi wing efeknya yang cuman kayak Mika, itu bagus banget. Nah itu semenjak itu gue kenal Gunpla dan sampai sekarang ini. Nah ini untuk detailnya, yuk kita lihat lebih dekat. Iya, ini deh guys tampilan dekat dari MG Strike Freedom Dragon Momoko metal frame ya. Nah, gue mulai dari mana dulu ya? Dari wing of light-nya aja, yang seperti gue bilang tadi. Nah, ini tuh wing of light-nya bagus banget ya. Ntar gue keluarin dulu dari box ya, sebentar. Masih ada lemnya.
Nah, ini ya. Jadi dia di satu sisi kan itu ada dua sisi. Kanan sama kiri itu masing-masing ada dua kayak gini ya. Ini tuh bagus banget. Di bagian sini itu kayak ada apa? Akrilik yang berefek warna-warna gitu ya. Yang berubah kalau bergeser. Nah, ada kayak warna hijau, ungu. Dan ini kalau kena cahaya pun juga kayak ada sinar-sinarnya gitu. Jadi ini itu bagus banget ya dipasangin di Strike Freedom. Jadi ini sisi atasnya, apa kebalik gua, ini sisi bawahnya. Jadi dia itu kayak emang simetris ya. Nah kayak gini, kayak emang bener-bener simetris. Karena Strike Freedom itu bagian atas sama bawahnya itu emang simetris. Jadinya ininya pun dibuat simetris. Ini tuh bagus banget ya. Dan lumayan berat sih ya gue bilang, dibanding wing effect yang biasa yang Mika maksud gue, kok akrilik ini Mika, dibandingin wing effect yang Mika biasa. Kalau Mika biasa kan cuman dalam ininya aja nih, kalau ini sama plastiknya jadi lumayan berat ya. Ini aja 2 aja lumayan, apalagi dipasangin 4, makanya rata-rata bisa pada patah itu wing effectnya, bukan wing effectnya tapi apa yang buat ganjel di stand base nya. Gua ke ininya, ini pernah gue review nggak ya, gue lupa, jadi gua kasih lihat lagi aja. Ini stand base spesialnya, ada tulisan ZGMF X2OE Venti Strike Freedom Pilot by Kiramayato. Ini tuh Gundam memang terkenal banget ya. Ini tuh ibaratnya yang bikin terkenal Gundam selain Nu dan Exia dan apalagi ya, Racer. Nah jadi ini salah satu Gundam yang bikin terkenal juga. Nah ini Strike Freedom ini kayaknya bagi pencinta Gundam kayaknya nggak ada yang nggak kenal Strike Freedom, karena dia filmnya ini di tahun 2000-an ya kalau nggak salah. Nah langsung aja gue mulai detailnya yang pas udah gue rakit. Nah ini lumayan berat ya, dia nambah berat semenjak udah dipasangin metal frame nya, bodinya ini berat banget ya. Gue bilang emang kayak berasa emang metal banget. Nah ini gue agak harus 2 tangan jadinya megangnya. Nah ini gue mulai dari bagian kepalanya. Nah ini kepalanya bagus banget ya, matanya itu terlihat jelas dan ini udah gua lining ya. Tadi bagian mulutnya ini nggak di lining, jadi nggak kelihatan ininya. Ini udah kelar gua lining, jadi lebih terlihat mukanya. Ini artikulasinya gua ulang lagi. Ini bisa nunduknya lumayan banget ya, bisa ngedanga. Kemudian ini agak ringkih ya, bisa ke kiri ke kanan, bisa nengok ke samping ke kiri, bisa nengok ke kanan. Gua harus pelan-pelan ya, ini agak ngeri sedep. Nah ini pun nggak bisa, biasanya gue itu bisa berputar 360 derajat, yang ini tuh nggak bisa ya. Dan gue juga kayak nggak mau maksain, karena gue pernah nyoba malah part tanduknya ini sama belakangnya aja pada copot, jadi kayaknya nggak usah gue cobain juga ya, karena ada ininya tuh yang belakang. Nah ya ini jadi nggak bisa berputar 360 derajat. Kemudian sebenarnya kayak wing efeknya wingnya gue lepas dulu ya, backpacknya biar enggak susah gue ini. Agak susah nyopotnya. Nah gue lanjutin lagi. Untuk bagian bahunya dia bisa dibuka kayak gini ya, dia bisa ke atas nggak bisa, dia cuma bisa kebuka kayak gini. Tangan kirinya bisa
ke sini. Dia nggak bisa 90 derajat ya, kurang dari 90 derajat dikit, segini. Ini tuh udah kelar gua dikal ya, bisa kalian lihat dikal-dikalnya udah gua tempelin, tapi kayaknya belum gua lining. Udah deh, udah gua lining. Udah gua lining ini, udah gua lining juga. Nih, kelihatan loh panel liningnya. Terus tangannya kemudian bisa ke depan. Kayak gini. Sikutnya bisa begini. Agak susah ya, dia keset. Nah, copotkan pedangnya. Bentar, gue atur dulu. Ini sikutnya cuman segini ya, antara gua yang salah pasang atau emang kayak gini. Jadi sikutnya itu emang kayak gini nih jaraknya. Setahu gua sih kayaknya nggak salah pasang, emang udah sesuai panduannya kayak gini. Jadi cuman segini ya, antara sebenarnya sih bisa. Kayaknya karena keset, jadi gua kurang berani buat maksain. Iya, susah. Gue juga nggak mau maksain ya. Nah, ini detailnya. Ini tuh ada nantinya perisai hologramnya di sini ya, kalau di filmnya. Ini bagus detailnya. Ini beam sabernya, beam rifle beamnya. Ini part tangannya. Kemudian bagian, balikin seperti semua dulu. Ini tadi pedangnya ada yang copot, nanti aja gue pasangnya. Kemudian ini bisa, badannya bisa ini maju sedikit, nggak terlalu banyak majunya, bisa mundur, nggak terlalu banyak juga mundurnya. Kayaknya ada, iya nggak ada penahannya. Kemudian bagian waistnya ini bisa kebuka kayak gini ya, belakangnya pun juga sama. Nah, bisa kayak gini. Kalau rata-rata Gundam waistnya itu bisa kebuka kayak gitu ya. Kemudian enggak, ngeri sedep ini, keset banget. Rifle beamnya nanti pas pose aja ya, gue kasih lihatnya. Langsung aja ke bagian tangan, kakinya maksud gua. Kakinya bisa aduh keset banget ya ini. Sebentar. Sampai copot waistnya. Kakinya itu keset banget ya. Sebenarnya gua rasa bisa ya, cuman agak keset, mungkin perlu sedikit dikasih oli kali ya. Keset banget ini, gua nggak berani lagi, ngeri patah. Jadi segini ya. Kemudian lututnya, nah lututnya bagus nih. Nah, bisa kayak gini. Nah, bagus ya. Ininya ikut naik gitu, bagian sininya. Nah, kemudian gue balikin lagi gitu apa yang jatuh. Ntar gue lihat. Ini Gundamnya detail banget, saking detailnya gue ngeri juga buat ininya. Kemudian bagian sepatunya dia bisa gini dan bisa gini. Gini dia ya, gue taruh. Nah, untuk lebih bagusnya, yuk kita lihat pose-posenya.
itu tadi dia beberapa pose, bukan beberapa pose tapi cuma 3 pose ya, karena ini metal build ya. Gue bilang ini metal build karena metal frame itu keset banget buat ngatur-ngatur posisi kaki, tangan, pala, sayapnya. Itu susah banget, agak keras, dan itu kayaknya kalau gua paksain, bukan paksain sih, kalau gue turutin itu makan waktu banyak ya buat bikin satu pose aja. Jadi gue bikin yang gue tampilin pose-pose yang simple aja. Pose yang dia lagi nembak itu sebenarnya bisa ya, nembak yang begini, yang full burstnya pun juga bisa, cuman itu agak makan waktu banyak. Gue nggak sempet buat bikin pose-pose kayak gitu, tapi ini pose-pose utamanya gue kasih lihat. Nah ini bisa kalian lihat ya, dipakein wing of flag-nya itu jadi gede banget ya. Soalnya ini gede, ini gede banget, bagus banget ya. Ini tuh worth it buat kalian beli, udah kayak metal build Bandai-nya. Nah, buat sebagai informasi, ini tuh ada yang versi MC modelnya ya, MC model Strike Freedom. Itu di harga 3 jutaan sampai 4 jutaan. Dari itu barang goib ya, barang goib itu artinya dibikin pre-order, dijual tapi nggak ada yang punya. Entah nggak ada apa emang pre-ordernya batal apa gimana, gue juga nggak ngerti. Jadi itu harganya lumayan mahal ya untuk MC model. MC model yang gue punya itu kayak Freedom, itu gue beli di harga 1,6. Itu masih worth it, metal build. Yang versi Bandai-nya itu 4 juta, gue beli MC modelnya itu 1,6, itu masih worth it buat dibeli. Cuman kalau yang MC model Freedom itu harganya hampir 4 juta. Nah, dibanding kalian beli yang MC model, mendingan kalian beli yang Bandai secondnya ya. Kalau Bandai second mungkin bisa dapat 4 jutaan sampai 5 juta yang bukan soul blue ya, tapi yang versi biasa. Itu bisa kalian beli di harga segitu, timbang beli MC modelnya yang belum tahu kualitasnya kayak gimana. Walaupun gue bilang yang MC model metal build Freedom itu bagus, tapi gue belum tahu yang versi Strike Freedomnya. Nah, ini gue jelasin lagi. Ini yang produksi ini udah dagun momoknya udah tutup, barangnya udah langka. Untuk barunya kayaknya jarang yang jual. Untuk secondnya itu mungkin masih ada yang jual, tapi beberapa yang gue lihat di marketplace, kalaupun second dia pasti ada minus di stand base nya terutama ya, karena patah menompang pose kayak begini. Jadi dia mungkin yang gue tangkep dia lagi pakai wing of light, cuman posenya ekstrim. Nah itu yang jangan ya. Kalau kalian mau pasang wing of light pada Strike Freedom ini, usahakan posenya jangan terlalu ekstrim, karena itu menahan beban di bagian join di stand base ke Gundamnya ya. Karena kalau lagi pose yang ekstrim, bisa lagi nembak blast, itu jadinya perpindahan titik bebannya itu di satu tempat, jadi itu yang bikin patah. Kalau pose kayak gini sih gue rasa sih aman-aman aja ya, pegang. Mungkin kalau gue bilang sih nggak akan patah, kemungkinan patahnya lebih kecil. Kalaupun kalian ingin pose ekstrim pakai wing of light, sebaiknya kalian pakai stand base khusus yang bisa nahan dari material metal build. Nah, mudah-mudahan sempet ya gue update video di hari ini dan besok. Yang besoknya itu gue review action figure. Nah, figure apa nanti lihat aja di video itu. Nah, cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian sebagai referensi membeli action figure atau gunpla. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.